Siapa sih yang nggak tahu tentang 7 keajaiban dunia? Sebagian besar dari kita pasti pernah dengar hal ini, entah dari pelajaran sejarah, berita, buku, game, atau film. Nah, sekarang biar aku tebak. Waktu aku bahas ini, pasti yang pertama kali terlintas di pikiran kalian itu Giza, piramida Giza, atau bangunan bersejarah lainnya. Bener gak? Bagi beberapa orang mungkin ngira kalau bangunan-bangunan bersejarah yang masuk ke dalam kategori 7 keajaiban dunia itu jumlahnya ada 7 sesuai namanya. Ya nggak salah sih kalau ada yang mikir gitu, tapi banyak orang yang nggak tahu kalau sebenarnya tempat-tempat atau bangunan yang masuk ke dalam kategori itu ternyata udah berubah seiring dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, 7 keajaiban dunia yang sekarang kita tahu itu disebut sebagai New Seven Wonders of the World atau 7 keajaiban dunia yang baru. Sementara beberapa monumen yang pertama kali masuk kategori 7 keajaiban dunia awal disebut dengan Seven Wonders of the Ancient World. Nah, itu yang akan aku bahas sekarang. Tujuh keajaiban dunia kuno atau yang biasa disebut dengan Seven Wonders of the Ancient World merupakan kategori 7 bangunan penting di dunia yang udah ada sejak zaman kuno, tepatnya sekitar abad kedua sampai abad pertama sebelum Masehi. Tapi jauh sebelum itu, ternyata 7 keajaiban dunia kuno ini dilatar belakangi oleh penaklukan Alexander the Great. Nah, kalian pasti familiar banget sama tokoh yang satu ini kan? Dia adalah Raja Yunani kuno yang memerintah di tahun 336 sampai 323 sebelum Masehi dan jadi raja yang paling terkenal karena berhasil menaklukkan wilayah Asia Barat sampai ke Mesir. Makanya kerajaan Makedonia yang dipimpin sama Alexander the Great jadi salah satu kerajaan terbesar sepanjang sejarah. Karena alasan itulah, para penjelajah punya akses buat berkunjung ke berbagai tempat yang ada di dunia. Next time aku bikinin video khusus Alexander the Great. Nah, dari sinilah mereka nemuin 7 bangunan yang keren-keren dan unik. Makanya mereka kagum dan terpesona sama keindahan bangunan itu. Sehingga para penjelajah ini akhirnya nulis nama-nama tempat itu ke dalam satu daftar yang disebut dengan 7 daftar pemandangan yang harus dilihat di dunia. Jadi dulu nama awalnya tuh bukan keajaiban dunia. Terus kenapa sekarang disebutnya berubah jadi keajaiban? Karena dalam bahasa Yunani kata theamata yang berarti pemandangan sering disalahartikan menjadi taumata yang artinya adalah keajaiban. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ternyata bangunan-bangunan itu tuh punya nilai sejarah yang menarik sekaligus bikin para ilmuwan tercengang karena mengandung hal-hal yang menarik, misterius, sekaligus mind-blowing. Makanya sebutan 7 keajaiban dunia dianggap lebih cocok deh buat dipakai sampai sekarang. Jadi apa aja bangunan yang masuk ke dalam daftar 7 pemandangan dunia atau 7 keajaiban dunia kuno ini? Yuk kita bahas satu persatu. Lighthouse of Alexandria. Keajaiban dunia kuno yang pertama ada di Mercusuar, Alexandria. Bangunan ini dibuat pada masa pemerintahan Ptolemeus I Soter sampai pemerintahan Ptolemeus II Philadelphus di salah satu kota yang ada di Mesir, tepatnya di kota Faros. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada abad ketiga sebelum Masehi, yang sebagian besar dibuat dengan bahan baku batu kapur dan granit yang tingginya mencapai 330 kaki atau lebih dari 100 meter. Karena bangunan ini besar dan megah banget, makanya pembangunan mercusuar ini tuh memakan waktu sampai bertahun-tahun. Ketika Ptolemeus I baru menjabat sebagai raja, dia udah mulai membangun mercusuar ini sampai pada akhirnya pembangunan ini baru selesai di masa pemerintahan anaknya yang tadi aku sebutin, Raja Ptolemeus II. Tujuan utama mercusuar ini dibangun itu untuk membantu mengarahkan kapal ke pelabuhan pada malam hari. Jadi ya fungsi utamanya sama seperti mercusuar pada umumnya. Tapi kalau menurut legenda, sebenarnya orang-orang zaman dulu yang tinggal di Pulau Paros sering menjarah barang-barang berharga dari kapal-kapal yang kandas di sekitar pulau itu pada malam hari. Makanya cahaya mercusuar yang terang dipakai buat menyoroti perjalanan kapal supaya aman dari gangguan para penjara. Untuk deskripsi mercusuar Alexandria sendiri sempat dijelasin dengan lengkap di tahun 1166 Masehi oleh penjelajah dan penulis dari Arab yang bernama Abu Hagak Yusuf Ibn Muhammad al-Balawi al-Andalusi.
Dia bilang kalau bentuk bangunan ini terdiri dari 3 tingkatan. Bagian yang paling bawah berbentuk persegi, bagian tengah berbentuk persegi 8, bagian yang paling atas berbentuk melingkar. Di puncak mercusuar itu ada sebuah cermin yang digunakan untuk mantulin cahaya matahari di siang hari. Kalau di malam hari, fungsi cermin ini untuk mantulin cahaya api dari dalam mercusuar. Karena itu para pelaut bisa ngelihat cahayanya sampai di kejauhan 35 mil. Bahkan saking terangnya, legenda menyatakan kalau cahaya mercusuar ini bisa dipakai untuk membakar kapal musuh. Di puncak mercusuar itu nggak cuma ada cermin raksasa aja, tapi dulu sempat ada patung Zeus dan Poseidon yang berdiri di atasnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, bangunan ini tuh sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang terjadi berulang-ulang kali. Makanya ada beberapa bagian yang runtuh dan hancur, termasuk patung Zeus dan Poseidon karena posisinya tuh ada di bagian paling atas. Nah, karena lokasi mercusuar ini rawan dengan gempa bumi, makanya bangunan ini sering hancur dan sempat beberapa kali diperbaiki. Gempa bumi terbesar yang bikin bangunan ini runtuh terjadi di tahun 796, 951, 956, 1303, dan 1323 Masehi. Nah, gempa bumi yang bikin patung Zeus dan Poseidon hancur terjadi di tahun 956. Abis itu orang-orang mulai memperbaiki puncak mercusuar itu dengan memasang kubah bergaya Islamik karena saat itu ajaran Islam udah mulai masuk ke wilayah itu. Meski udah beberapa kali diperbaiki, tapi di abad ke-13 bangunan ini lagi-lagi hancur total akibat gempa. Makanya sampai sekarang mercusuar ini udah nggak ada lagi. Walaupun begitu, di abad ke-19 ternyata ada beberapa ahli yang berhasil nemuin reruntuhan mercusuar ini sehingga menjadi bukti kalau bangunan itu pernah eksis dan jadi salah satu 7 keajaiban dunia kuno. Pada tahun 1916, seorang arkeolog Mesir berhasil membuat deskripsi terperinci tentang reruntuhan mercusuar ini. Selain itu, di tahun 1940, ada seorang insinyur asal Skotlandia yang juga berhasil nemuin reruntuhan mercusuar itu. Terus, di tahun 1968, UNESCO mensponsori ekspedisi untuk mengirim tim arkeologi ke lautan yang dipimpin sama Honor Frost buat nemuin sisa-sisa reruntuhan. Nah, mulai saat itu ada banyak arkeolog yang pergi ke situs mercusuar Alexandria sampai UNESCO masukin tempat ini ke daftar situs warisan dunia. Colossus of Rhodes. Di zaman sekarang pasti kalian udah gak asing lagi dengan yang namanya patung Liberty. Tapi kalian tahu gak sih kalau zaman dulu tuh ada sebuah patung yang mirip kayak patung Liberty di zaman modern? Nama patungnya adalah Colossus of Rhodes. Sesuai namanya, patung ini dibangun pada salah satu pelabuhan yang ada di Yunani, tepatnya di kota Rhodes. Colossus of Rhodes sendiri merupakan patung dewa Helios yang didirikan sama Ceres of Lindos di tahun 280 sebelum Masehi. Tapi yang bikin patung ini menarik dan beda dari patung-patung pada umumnya karena Colossus of Rhodes bukan dibuat dari batu, melainkan terbuat dari campuran perunggu, besi, dan kuningan setinggi 70 hasta atau sekitar 33 meter. Jadi bisa dibilang patung ini jadi patung yang paling tinggi di zaman itu. Tujuan utama patung ini dibuat yaitu untuk memperingati kemenangan Raja Ptolemeus I dan penduduk asli Rhodes saat mencegah invasi massal yang dilakukan oleh Antigonus I, Monopthalmos dari Makedonia. Lalu kenapa mereka bikin patung Helios? Kenapa bukan dewa-dewa populer lain kayak Zeus, Poseidon, Ares lah, dewa perang yang mungkin lebih cocok? Jadi mereka bikin patung Helios bukan tanpa alasan, tapi karena orang-orang Rhodes atau Rhodians percaya kalau Helios adalah dewa pelindung bagi mereka. Alasan kedua, karena Helios itu dewa matahari yang diyakini sebagai saksi yang melihat kemenangan Rhodians dari langit. Makanya mereka membuat patung ini sebagai tanda kemenangan dan juga untuk menghormati dewa Helios. Untuk membuat patung yang segede itu pasti makan waktu yang lama banget, apalagi bahan bakunya terbuat dari perunggu. Nggak heran, sejarah mencatat kalau proses pembuatan patung ini tuh berlangsung selama 12 tahun yang dimulai dari tahun 292 sampai 280 sebelum Masehi. Meski begitu, sayangnya patung ini nggak bertahan lama karena cuma berdiri selama 54 tahun. Alasannya karena hancur akibat gempa besar yang terjadi di tahun 226 sebelum Masehi. Insinyur modern berpendapat kalau orang-orang di masa itu tuh belum punya pengetahuan dan teknologi buat bikin bangunan yang tahan gempa. Makanya bangunan zaman dulu tuh gampang hancur.
Kalau dipikir-pikir sayang banget sih, udah capek-capek bikin ya selama 12 tahun dengan dana yang lumayan banyak, tapi nggak bisa bertahan lama dan hancur gitu aja. Walaupun sejarah mencatat kalau awalnya Raja Ptolemy III mau merekonstruksi patung itu, tapi akhirnya rencana itu dibatalin karena Oracle of Delphi meramalkan kalau sebaiknya mereka nggak boleh membangun ulang patung itu. Alasannya karena di kemudian hari bakalan ada gempa besar yang bikin patung ini kembali hancur dan pekerjaan mereka bakal sia-sia. Makanya orang-orang pada ngebiarin reruntuhan patung itu terbengkalai selama 800 tahun. Ternyata apa yang diramalin sama Oracle beneran terjadi. Karena di tahun 174 Masehi, Pausanias mencatat kalau di saat itu sempat terjadi gempa besar yang menghancurkan kota Rhodes. Terus gimana nasib sisa-sisa reruntuhan Colossus of Rhodes setelah ratusan tahun terbengkalai? Ternyata sejarawan asal Konstantinopel yang bernama Theophanes the Converser pernah menulis kalau di tahun 653 Masehi pasukan Arab pernah menyerbu kota Rhodes di bawah pimpinan Jenderal Muslim Muawiyah I. Akibatnya sisa-sisa reruntuhan patung ini dihancurin dan dilebur buat dijual ke seorang pedagang di kota kuno Edessa. Karena itu sampai sekarang sisa-sisa reruntuhan patung ini udah gone, nggak ada lagi. Mausoleum at Halicarnassus. Kalian pasti familiar banget dengan yang namanya Taj Mahal. Bangunan ini terkenal banget karena kemegahannya dan keindahannya. Waktu pertama kali ngeliat bangunan ini, mungkin sebagian orang mengira kalau Taj Mahal adalah masjid agung karena bangunan ini emang didesain punya kubah besar yang jadi ciri khas budaya Islam. Meski begitu, kalian jangan terkecoh sama tampilan luarnya. Karena sebenarnya Taj Mahal itu adalah sebuah makam megah atau mausoleum yang dibangun sebagai bentuk penghormatan untuk Mumtaz Mahal, istri dari kaisar Mughal yang bernama Shah Jahan. Makanya Taj Mahal ini jadi makam megah yang paling terkenal. Tapi sekarang kita nggak akan bahas itu karena kalau kita tarik jauh ke belakang, ternyata ada juga sebuah makam megah yang nggak kalah populer dari Taj Mahal. Bangunan ini disebut sebagai Mausoleum at Halicarnassus. Kenapa aku bilang gak kalah populer? Karena di balik kemegahannya, ternyata bangunan ini juga mengandung makna dan nilai sejarah. Sekitar tahun 350 Masehi, makam ini mulai dibangun di kota Halicarnassus. Kalau sekarangnya tuh disebut dengan kota Bodrum di Turki. Tujuan makam megah ini dibuat karena permintaan langsung dari Mausolus yang saat itu menjabat sebagai satrap. Atau kalau di Indonesia jabatannya tuh sama dengan gubernur. Selama 24 tahun, Mausolus dan istrinya yang bernama Artemisia II menetap di kota Halicarnassus dan memerintah wilayah itu. Mereka berdua ini kayaknya tipikal orang yang punya jiwa estetika dan menjunjung tinggi keindahan. Makanya selama berada di kota Halicarnassus, mereka berdua tuh banyak banget bikin bangunan yang megah dan indah, termasuk makam Mausolus sendiri. Gak heran kalau akhirnya keindahan makam ini diakui sama penjelajah dan masuk dalam kategori 7 keajaiban dunia kuno atau 7 pemandangan dunia. Menurut catatan sejarah, deskripsi makam Mausolus ini berbentuk persegi yang tingginya mencapai 148 kaki atau sekitar 45 meter. Di sepanjang dinding luarnya tuh ada banyak patung dewa-dewi yang dibuat untuk menghiasi bagian luar makam itu. Kalau dijumlahin totalnya ada 400 patung. Banyak banget kan? Nabrak mulu nih, mohon maaf. Gak hanya patung dewa-dewi aja yang ada di sekitar makam itu, tapi ada juga patung-patung prajurit dan relief yang menggambarkan adegan aksi para pahlawan di pertempuran atau medan perang. Makanya tempat ini tuh gak kelihatan kayak makam, tapi lebih mirip kuil yang didedikasikan untuk para dewa dan pahlawan. Makam Mausolus ini juga bertahan lumayan lama, mulai dari 350 sebelum Masehi sampai abad ke-15 Masehi, sampai pada akhirnya bangunan ini tuh runtuh karena gempa bumi yang terjadi selama bertahun-tahun. Tapi meski bangunan ini udah hancur, nama makam Mausoleum masih dipakai sampai zaman sekarang sebagai sebutan umum untuk makam megah yang dibangun di atas tanah. Salah satunya kayak Taj Mahal yang sempat aku bahas di awal tadi. Statue of Zeus at Olympia.
Waktu ngeliat patung ini, pasti kalian udah tahu kalau ini adalah patungnya All Father Zeus, sang dewa penguasa di dalam mitologi Yunani. Patung ini terkenal banget karena melambangkan keagungan, kemegahan, dan spiritual. Bahkan patung ini dianggap suci dan disembah sama orang-orang Yunani kuno karena mereka percaya kalau itu bukan hanya sekedar patung biasa, tapi mereka juga merasakan kehadiran dan eksistensi Zeus itu sendiri. Patung ini dibuat sama pematung terkenal asal Yunani yang bernama Phidias sekitar tahun 435 sebelum Masehi dengan tinggi mencapai 12,4 meter. Uniknya, patung ini nggak dibuat dari batu, tapi dibuat dari campuran antara pelat gading dan panel emas. Sedangkan singgasana yang diduduki Zeus terbuat dari kayu cedar dengan berbagai hiasan dan terbuat dari batu mulia. Deskripsi paling lengkap tentang patung Zeus ini ditulis sama Pausanias yang bilang kalau Zeus pakai mahkota yang terbuat dari pahatan yang menyerupai karangan bunga zaitun. Lalu Zeus pakai jubah yang terbuat dari lapisan emas dengan hiasan corak bunga lili. Di tangan kirinya, Zeus megang sebuah tongkat emas yang menopang seekor burung elang di atasnya. Sedangkan di sebelah tangan kanan Zeus ada patung kecil Dewi Nike sebagai persimbolan dari kemenangan. Alasan patung Dewi Nike ini dibuat yaitu untuk memperingati pertandingan Olimpiade kuno setiap 4 tahun sekali. Makanya Phidias yang membuat patung itu juga mengabadikan salah satu pemenang pertandingan gulat pria di Olimpiade ke-86 yang bernama Pantarkes pada ukiran jari kelingking Zeus. Setelah 1000 tahun lebih patung Zeus ini eksis dan dijadikan tempat suci, sayangnya di tahun 391 Masehi, Kaisar Romawi Kristen yang bernama Theodosius I menutup kuil Olympia dan patung Zeus untuk melarang orang-orang ngelakuin pemujaan kepada berhala. Karena itu di tahun 475 akhirnya patung ini dipindahkan ke Konstantinopel untuk dibakar dan dimusnahkan. Makanya sampai sekarang patung ini tuh udah gak ada lagi. Temple of Artemis. Kalian pasti sering banget ngelihat bangunan ikonik yang satu ini. Kalau kita bahas tentang bangunan yang jadi ciri khas dari wilayah Yunani, pasti ada di pikiran kita tuh bangunan suci atau kuil yang punya banyak pilar dan tiang yang menopang bangunan itu. Nah, kuil ikonik ini yang disebut sebagai Temple of Artemis atau kuilnya Artemis yang terkenal karena keindahannya di sepanjang sejarah. Makanya nggak heran kalau kuil ini tuh masuk dalam kategori 7 pemandangan dunia. Sesuai namanya, kuil ini dibangun di kota kuno Efesus yang didedikasikan untuk Dewi Artemis. Buat yang belum tahu siapa itu Dewi Artemis, silakan mampir ke video aku yang bahas tentang kisah lengkap Dewi Artemis. Selain terkenal karena keindahannya, salah satu bagian yang menarik dari kuil Artemis ini yaitu karena bangunan ini tuh udah berulang kali hancur dan dibangun kembali. Sejarah mencatat kalau kuil ini dibangun sebanyak 3 kali di zaman yang berbeda. Menurut sejarawan Pausanias, kuil Artemis yang pertama kali dibangun atau yang versi originalnya diperkirakan udah ada sejak zaman perunggu sekitar tahun 3300 sebelum Masehi sampai 1200 sebelum Masehi. Jadi bisa dibilang ini kuil yang jadi salah satu keajaiban dunia yang paling tua di antara bangunan lainnya. Tapi sayangnya di abad ke-7 sebelum Masehi kuil ini hancur karena banjir. Makanya di tahun 550 sebelum Masehi akhirnya kuil Artemis ini direkonstruksi dan didanai sama Raja Lydia yang kaya raya bernama Croesus. Pembangunan kuil ini juga makan waktu yang lumayan lama. Karena selain ukurannya yang luas dan besar, ternyata sebagian besar kuil ini tuh berbahan marmer. Konon katanya kuil Artemis ini jadi bangunan Yunani pertama yang terbuat dari marmer, bahan baku bangunan yang paling mahal dan sulit didapat. Makanya rekonstruksi kuil Artemis ini baru selesai sekitar 10 tahun. Menurut Pliny the Elder, kuil ini punya panjang 115 meter dan lebar 46 meter, sedangkan pilar-pilarnya setinggi 13 meter. Setelah kuil Artemis yang pertama hancur karena air, kali ini kuil Artemis yang direkonstruksi sama Raja Croesus hancur karena api. Pada tahun 356 sebelum Masehi, kuil ini dibakar sama seseorang yang bernama Herostratus. Orang ini membakar kuil Artemis dengan alasan yang konyol dan gak masuk akal. Katanya sih dia ngelakuin itu cuma karena gabut nyari sensasi. Kayak ini ya, yang di sosmed-sosmed zaman now. Makanya penduduk kota Efesus tuh marah besar dan nganggap Herostratus sebagai manusia yang terkutuk. Waduh, karena berani membakar kuil suci. Karena itu orang-orang Efesus akhirnya sepakat buat menghukum mati orang ini. Bahkan mereka melarang siapapun untuk menyebut namanya.
Setelah kehancuran kuil Artemis yang kedua, 33 tahun kemudian penduduk kota Efesus bersama-sama membangun ulang kuil itu dengan biaya mereka sendiri. Pekerjaan itu dimulai pada tahun 323 sebelum Masehi, tapi kali ini kuil Artemis dibangun lebih besar dari sebelumnya dengan panjang 137 meter, lebarnya 69 meter, tingginya 18 meter. Kuil Artemis yang ketiga ini juga bertahan cukup lama, sekitar 600 tahun, sampai pada akhirnya para misionaris Kristen mulai masuk ke kota Efesus buat memberitakan Injil. Kuil Artemis juga sempat disinggung di dalam Alkitab Perjanjian Baru, tepatnya di Kisah Para Rasul pasal 19. Di situ dijelasin kalau Rasul Paulus berada di kota Efesus selama 2 tahun buat mengajarkan kebenaran firman Tuhan sambil melakukan berbagai mujizat dan mengusir roh-roh jahat. Karena itu sebagian besar penduduk Efesus akhirnya berhenti melakukan pemujaan terhadap Dewi Artemis, terus ninggalin kuil Artemis yang udah berdiri selama ratusan tahun. Kemudian di tahun 268 Masehi, seorang penulis asal Romawi yang bernama Jordanes pernah mencatat kalau bangsa Gotik dari wilayah Eropa pernah menginvasi kota Efesus dan membakar kuil Artemis. Tapi kuil itu belum sepenuhnya hancur dan masih berdiri. Orang-orang Efesus juga gak peduli lagi buat ngerawat kuil itu karena sebagian besar dari mereka udah gak menyembah Dewi Artemis. Menurut salah satu filsuf Kristen bernama Ammonius of Alexandria, kuil Artemis akhirnya ditutup sekitar tahun 407 Masehi karena kota Efesus sepenuhnya udah dikristenisasi. Terus semua prasasti, relief, ukiran, patung yang berhubungan dengan Dewi Artemis dihapuskan dari kota Efesus. Pada akhirnya kuil Artemis ini benar-benar dihancurin sepenuhnya sama seorang uskup agung Konstantinopel bernama John Chrysostom. Sampai sekarang kuil Artemis ini cuma tersisa reruntuhannya aja, sehingga jadi salah satu situs bersejarah yang paling sering dikunjungi di Turki. Hanging Gardens of Babylon. Taman Gantung Babilonia menjadi tempat yang paling misterius di antara keajaiban dunia kuno lain. Beda sama beberapa bangunan kuno yang tadi udah aku bahas, ternyata keajaiban dunia yang satu ini tuh masih sangat diragukan eksistensinya. Karena belum ada catatan sejarah yang kuat yang mendukung keberadaan tempat ini. Bahkan bukti fisik dan reruntuhannya juga masih belum jelas. Jadi taman ini tuh jadi satu-satunya 7 keajaiban dunia yang lokasinya belum ditetapkan secara pasti. Karena itu sampai sekarang banyak yang berpendapat kalau Taman Gantung Babilonia cuma sekedar hayalan atau imajinasi para penulis. Meski begitu, salah satu penulis klasik sempat mendeskripsikan Taman Gantung Babilonia dalam karya The History of Babylonia yang ditulis sama Berossus Chaldaeus. Terus ada juga sejarawan Yahudi bernama Flavius Josephus yang sempat mengutip karya Berossus tentang deskripsi Taman Gantung Babilonia. Sekitar tahun 290 sebelum Masehi, Berossus nulis kalau Raja Nebukadnezar II membangun taman ini buat istrinya, yaitu Ratu Ametes. Beberapa sumber mengatakan kalau Ratu Ametes berasal dari bangsa Media yang mendiami daerah hutan dan pegunungan. Kemudian semenjak Ametes tinggal sama Raja Nebukadnezar di Babilonia, Ratu Ametes kangen sama suasana kampung halamannya di daerah pegunungan. Makanya Raja membuat taman gantung yang dipenuhi dengan berbagai tanaman dan tumbuhan yang indah sebagai hadiah untuk menghibur istrinya yang rindu sama tempat kelahirannya. Sayangnya kisah ini masih diragukan karena nggak ada teks lain yang mendukung tentang keberadaan Taman Gantung Babilonia. Sehingga muncul beberapa teori yang mencoba menjelaskan kenapa Berossus nulis kisah tentang taman itu. Teori yang pertama menganggap kalau Taman Gantung Babilonia ini tuh emang beneran mitos dan cuma imajinasi aja dari para penulis klasik. Sementara teori yang kedua mengatakan kalau Taman Gantung ini tuh emang ada di Babilonia tapi udah dihancurkan sekitar abad pertama Masehi. Tapi teori ini juga masih diragukan karena nggak ada bukti arkeologinya sama sekali. Terus teori ketiga bilang kalau sebenarnya Taman Gantung itu bukan berasal dari Babilonia tapi merupakan taman yang dibangun sama Raja Asyur Sanherib di istananya yang ada di kota Niniwe. Karena lokasi nggak terlalu jauh dari Babilonia, makanya beberapa penulis mungkin salah mengira kalau taman ini tuh berada di kota Babilonia. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Raja Sanherib yang menjuluki istananya sebagai keajaiban bagi semua orang.
Mungkin karena julukan itu, akhirnya beberapa penulis mengidentifikasi kalau sebenarnya taman yang ada di Istana Raja Sanerip lah yang harusnya masuk ke dalam kategori 7 keajaiban dunia. Kalau menurut kalian gimana? Teori mana yang paling masuk akal? Great Pyramid of Giza. Siapa sih yang gak tahu tentang bangunan yang satu ini? Aku yakin banget kalian udah tahu banyak tentang sejarah piramida Giza ini, karena faktanya bangunan ini menjadi situs bersejarah yang paling populer dan terkenal di seluruh dunia karena keagungan dan keindahannya di sepanjang sejarah. Dari dulu sampai sekarang ternyata piramida Giza menjadi monumen bersejarah yang memecahkan rekor sebagai bangunan yang bertahan paling lama dan satu-satunya bangunan yang masih utuh di antara 7 keajaiban dunia kuno. Menurut beberapa sumber, piramida Giza udah ada sejak tahun 2570 sebelum Masehi sampai sekarang. Jadi kira-kira usianya udah lebih dari 4.600 tahun. Secara umum pasti kalian udah tahu kalau tujuan utama piramida ini dibuat yaitu sebagai makamnya Firaun. Tapi yang bikin semua orang tertarik sama piramida Giza ini karena sampai sekarang bangunan ini tuh benar-benar dibangun dengan kompleks dan mind blowing banget pokoknya. Bahkan sampai bikin ilmuwan geleng-geleng sama rancangan konstruksi piramida ini. Makanya banyak orang berkonspirasi kalau sebenarnya piramida Giza bukan dibangun sama manusia, tapi dibangun sama para dewa atau alien yang punya pengetahuan dan teknologi yang maju. Karena nggak mungkin banget di zaman itu manusia mampu membuat bangunan yang benar-benar kompleks yang kayak gitu. Teori ini juga sempat aku singgung di video aku yang bahas tentang The Watcher dari kitab Henoch. Buat yang belum nonton, kalian wajib mampir ke video aku yang itu karena pembahasannya tuh bener-bener keren dan teorinya tuh nyambung di video ini. Terus kenapa tadi aku bilang rancangan konstruksi piramida Giza ini tuh bener-bener mind blowing? Karena ini merupakan struktur bangunan yang paling keren dan paling misterius yang ada di muka bumi di dunia. Ada banyak spekulasi dan teori tentang bagaimana cara piramida itu dibuat dan apa tujuannya. Sebenarnya mereka membangun piramida itu. Ada satu teori yang mencoba menjelaskan kalau sebenarnya piramida Giza itu benar-benar sebuah keajaiban. Teori ini dinamakan ley lines atau yang juga dikenal sebagai teori The World Grid, yang menyatakan kalau piramida Giza sengaja dibangun di Mesir karena tempatnya sangat strategis sebagai pusat dunia yang bisa terhubung ke berbagai situs-situs sejarah yang ada di bumi. Kenapa teori ini bilang gitu? Karena dipercaya kalau zaman dulu piramida Giza merupakan bangunan dengan sumber energi tak terbatas yang bisa menyalurkan energi itu ke setiap penjuru bumi melalui pola garis bujur dan garis lintang sehingga terhubung dengan lokasi geografis bangunan-bangunan bersejarah yang ada di bumi. Buat yang masih belum paham, simpelnya kalau kita tarik benang lurus dari lokasi piramida Giza ke titik-titik lokasi situs bersejarah lainnya kayak reruntuhan kuil Artemis, piramida Kukulkan, Stonehenge, Pulau Easter, Petra, Machu Picchu, Angkor Wat, dan lain-lain, maka akan membentuk pola garis kompleks yang semuanya saling terhubung. Jadi kalau dianalogikan secara sederhana, piramida Giza itu seperti pembangkit listrik. Lalu lokasi situs-situs bersejarah lainnya bagaikan tiang-tiang listrik yang dihubungkan dengan garis energi atau contoh sederhananya mirip kayak kabel listrik. Selain itu ada lagi hal menarik dari piramida Giza ini. Kalau kalian cari koordinat piramida Giza di Google Maps, pasti yang muncul ini. Nah, angka ini tuh mirip banget dengan kecepatan cahaya, yaitu 299, 792, 458 km per detik. Sama persis kan? Apakah itu kebetulan? Atau emang semuanya sudah diperhitungkan? Nah, keunikan piramida ini gak cuma sampai di situ. Karena piramida Giza dibangun dengan potongan-potongan balok persegi berukuran 1,86 kaki atau yang disebut dengan Royal Cubit. Kalau kita sejajarin balok-balok itu sepanjang 25 juta balok, maka ukurannya sama dengan jarak antara kutub utara sampai kutub selatan. Dengan kata lain, satu balok Royal Cubit yang dipakai buat membangun piramida Giza, ukurannya adalah 1:25 juta dari ukuran bumi yang sebenarnya. Kemudian kalau kita hitung jumlah balok di sepanjang sudut piramida Giza, totalnya ada 365.242 balok. Ini setara dengan jumlah hari dalam 1 tahun.
Pada tahun 1989, Robert Bauval mengungkapkan teori tentang piramida Giza yang gak kalah keren. Teori ini dinamakan Orion Correlation Theory. Dalam teori itu, Robert Bauval mencoba menjelaskan tentang susunan kompleks dari 3 piramida Mesir sesuai dengan konstelasi Sabuk Orion yang terdiri dari 3 bintang besar yang lokasinya sejajar. Coba kalian bandingin lokasi 3 piramida ini sama konstelasi Sabuk Orion. Nah, itu tadi beberapa teori menarik dari piramida Giza yang emang layak disebut sebagai keajaiban dunia. Jadi gak heran kalau piramida Giza masih tetap bertahan sebagai bangunan yang paling populer dari zaman 7 keajaiban dunia kuno sampai di zaman sekarang. Bahkan bangunan ini masih termasuk dalam kategori 7 keajaiban dunia baru. Jadi itulah dia penutup dari pembahasan kita tentang 7 keajaiban dunia kuno. Intinya mereka disebut sebagai keajaiban bukan tanpa alasan, tapi karena keindahannya dan nilai-nilai sejarahnya yang benar-benar epic dan keren. Lalu 7 keajaiban dunia yang sekarang kita tahu sebenarnya dibuat-buat mengingat 7 keajaiban kuno yang asli. Makanya pada tahun 2001, New Seven Wonders Foundation menyelenggarakan acara voting buat memilih 7 kandidat dari 200 monumen di dunia yang akan dijadikan 7 keajaiban dunia yang baru. Panjang juga ya. Alright, that's all about 7 wonders of the ancient world. Kalau misalnya ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, ada yang mau yang di request, silahkan komen di kolom komentar, atau kalian mau ngobrol as a forum di kolom komentar. It's okay banget, yang penting tetap sopan dan beretika. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it, and I'll see you again on my next video. Bye bye. Di puncak mercusuar itu nggak cuma ada 951. Jadi bisa dibilang patung ini tuh jadi paling yang ada banyak spekulasi dan teori tentang bagaimana cara pindah.